ke materi selanjutnya, yaitu cara menentukan skala di dalam peta. Oke, yang pertama dulu kita lihat definisi skala. Skala adalah perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Nah, semakin besar skalanya, maka isi ataupun informasi yang disajikan akan semakin rinci. Dan begitu juga sebaliknya. Skala itu bisa dibagi menjadi 3. Ada dia skala angka atau disebut dengan skala numerik, ada skala grafik, berarti dia menggunakan grafik ya, bisa grafik batang, titik, dan lain sebagainya. Ada lagi disebut dengan skala inci ataupun inci to mile. Jadi harus kita cari perbandingan inci ke cm. Kalau diganti, kalau tidak juga tidak apa-apa. Berarti satuannya satuan inci. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana cara menentukan skalanya? Nah, menentukan skala peta yang tidak diketahui skalanya dapat kita lakukan dengan cara. Yang pertama, membandingkan jarak dua titik. Kemudian yang kedua, membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama. Yang ketiga, menghitung selisih derajat lintang ataupun bujur di dalam peta. Baru yang terakhir, bisa menggunakan peta topografi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu, yaitu membandingkan jarak dua titik di dalam peta. Dua titik yang sama di antara peta dengan di permukaan bumi. Ini masih skala sederhana ini, dalam bentuk sederhana. Contohnya misalnya, jarak antara titik A ke B di peta itu sama dengan 4 cm. Diukur di permukaan bumi, jaraknya adalah 2 km. Maka skala petanya menjadi, yaudah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus skala apa? S sama dengan JP per CS. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya tadi ada 4 cm. Ya. Kemudian jarak sebenarnya ada 2 km. Nah, ini cm, ini km. Jadi harus kita ganti ke cm. 2 km itu sama dengan 200.000 cm. Maka skala petanya adalah 4 dibagi 200.000. Berarti sama-sama kita bagi 4. Jadi 1 berbanding 50.000. Itu kalau dia dalam skala angka. Sekarang yang kedua. Yang kedua, yaitu membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama. Nah, rumusnya seperti di bawah ini. P2 sama dengan D1 dibandingkan dengan D2 kalikan P1. Kita lihat masing-masing keterangan. D1 itu sama dengan jarak yang sudah diketahui skalanya. Lihat ya, jarak yang sudah diketahui skalanya. D2, jarak yang akan dicari skalanya. Berarti perbandingan dari jarak yang sudah diketahui dengan jarak yang belum diketahui. Sementara P1 ini sama dengan penyebut skala yang diketahui skalanya. P2-nya adalah penyebut skala yang akan dicari. Jadi kalau misalnya skalanya yang pertama, misalnya ini kita ketahui skalanya 1 berbanding 20.000. Maka hitunglah skala peta yang baru. Kira-kira seperti itulah dia. Nih. Kalau kita lihat gambar, ini gambarnya pasti diperkecil ya. Diperkecil. Oke, silakan cari sendiri. Oke, sekarang yang ketiga. Yaitu menghitung selisih derajat lintang ataupun bujur di dalam peta. Contohnya, seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya kita misalkan mau menghitung selisih derajat bujur ya. Selisih derajat bujur ataupun lintang. Dengan ketentuan, 1 derajat ini sama dengan 110,56 km ataupun dibulatkan menjadi 111 km. Oke. Kalau kita perhatikan gambar, ini dari angkanya kita lihat ya, dari angka
angka 24. 2 ke 4 berarti selisihnya 2. 4 ke 6 selisihnya 2. 6 ke 8 selisihnya 2. 8 ke 10 selisihnya 2 dan seterusnya. Berarti jarak petanya yang diketahui di sini pasti 2 cm. Oke? Ataupun sama dengan 2 derajat. Nah, jarak petanya yang di dalam peta itu sama dengan 2 derajat. Berarti kita cari ke jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berarti 2 cm sama dengan 2 kali 111 km. Karena 1 derajat itu sama dengan 111 ya. Jadi 2 dikali 111 km. Maka skala petanya menjadi 2 cm sama dengan 222. Berapa ini? 22.200.000 cm. Kalau kita perkecil, sama-sama dibagi 2 ya, maka skala petanya menjadi 1 berbanding 11.100.000 cm. Nah, itu kalau dia cara mengukur selisih derajat lintang ataupun bujur di dalam peta. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana menggunakan peta topografi. Ya. Kita dengan menggunakan rumus yang disebut dengan rumus kontur. Kontur itu adalah kontur interval atau jarak antara dua kontur. Sama dengan kemiringan lereng, itu istilahnya ya. Kemiringan lereng. Ataupun bisa juga dibilang namanya peta kontur. Nah, dengan rumus CI itu sama dengan peta kontur, 1 berbanding 2000, 1 berbanding 2000 ini sudah konstanta, kalikan dengan penyebut skala. Oke. Nah, CI-nya ini sama dengan kontur interval ataupun kemiringan. Artinya jarak antara dua kontur. Contohnya misalnya CI sama dengan 50 meter. Berarti skala petanya adalah berapa? Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya kalau dia untuk satuan peta kontur itu pakai meter ya. Jadi kita pakai rumusnya. CI-nya sama dengan 50. Berarti 50 sama dengan 1 berbanding 2000 dikali penyebut skala. Maka skalanya adalah 2000 dikali 50 sama dengan 100.000. Jadi skala peta konturnya adalah 1 berbanding 100.000. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh menghitung kemiringan lereng ataupun contoh peta kontur. Peta kontur itu adalah menghubungkan setiap titik yang sama di permukaan bumi. Misalnya ini gambarnya. Gambar yang seperti ini menandakan setiap garis yang terhubung ini berarti ketinggiannya sama. Nah, semakin rapat dia garisnya, berarti bentuk permukaan buminya semakin terjal. Semakin jarang dia seperti ini, berarti bentuk permukaan buminya akan semakin landai. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya, jarak B ke C, ya, B ke C adalah 2 cm di dalam peta. Petanya biasanya seperti ini aja dia kalau peta kontur. Misalnya jarak BC sama dengan 2 cm. Pada skala 50.000, maka jarak di lapangan sama dengan, nah, jarak di lapangannya berarti 2 cm kali 50.000 sama dengan 100.000 cm. Karena biasanya dia memakai satuan meter, kita ganti 100.000 ke meter. Jadi sama dengan 1000 meter. Oke. Kemudian, beda tingginya berapa? Beda tinggi B ke C adalah di C dia ketinggiannya 100, di B ada 25. Berarti kita kurangkan aja. 100 dikurang 25 sama dengan 75 meter. Maka berapakah kemiringan lereng tersebut, katanya? Yang ditanya ini kemiringan lereng. Kalau dalam matematikanya kira-kira gambarannya seperti ini ya.
Nah, jarak horizontal yang terdapat di dalam peta berarti AB. Sementara AC ini adalah selisih nilai antara dua peta kontur. Selisih antara A ke C. Jadi kemiringannya adalah 75/1000 sama dengan 0,075 derajat. Ini masih pakai satuan derajat ya. Oke, atau sama dengan 75/1000 kali 100%. Kita mau menghitung kemiringan berarti kali 100%. Hasilnya sama dengan 7,5%. Nah, itulah kemiringan lereng antara peta kontur dengan ketinggian yang pertama 25 meter, yang kedua 100 meter. Kemiringannya berarti 7,5%. Oke, itu dia cara menghitung peta kontur.